Hey, yo, what up? Baik lagi sama Alzimu dan sehat-sehat ya buat kalian semua, sehat-sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Karena video ini dibuat pada bulan Ramadan, hari kedua puasa tahun 2023. Kali aja bukanya ada yang nanti tahun 2050 kan. Jadi kemarin tuh gue nonton Lesti dan kemarin banyak juga komen-komen yang meminta gue untuk ngecek channelnya Adibal ya, Mas Adibal Syahrul, dan sudah disiapkan videonya di sini. Dan this is gonna be my first time, ini kayaknya bakal pertama kali karena gue belum nonton videonya. Jadi konsepnya di sini tuh emang apa ya, natural aja ya, belum pernah nonton pertama kalinya terus direkam dan tidak ada potong-potong, tidak ada edit-edit karena pengennya terlihat natural. Jadi mohon maaf nanti kalau gue ada salah-salah kata ya, tidak ada niatan yang tidak baik dalam konten gue, tapi kalau namanya keceplosan manusiawi, gue buat kesalahan, mohon maaf lahir dan batin sebelumnya. Jadi kita langsung nonton dulu videonya yang sudah disiapkan. Let's jump. Halo semuanya. Halo. Iya. Kita sama loh. Di sore yang santai ini, saya pengen bahas sedikit mengenai dukungan Bang Bilar, Rizky Bilar, terhadap proses rekaman dan lain-lain terkait dengan single barunya Lesti, Insan Biasa, ya, gitu. Jujur bahwa lagu ini yang saya tulis untuk Lesti ini adalah salah satu lagu yang prosesnya riuh ya, gitu. Banyak kekhawatiran Lesti terkait lirik-liriknya. Saya sampai harus merevisi beberapa kali lagu ini. Ternyata itu pun sudah melalui beberapa revisi beberapa kali ya. Gue nggak bisa membayangkan lirik apa yang sebelumnya tertulis oleh Mas Adibal itu. Tapi yang jelas Mas Adibal ini jenius ya, menurut gue jenius ya. Dia juga bisa menciptakan lagu-lagu yang selain enak banget didengar. Dia tuh di lagu itu benar-benar bisa menjelma menjadi seorang Lesti menjadi seorang Lesti ya. Jadi dia bisa menangkap Lesti itu akan mengutarakan apa ya kalau dia pengen ngomong. Cuma kan permasalahannya karena ini akan menjadi atau mengisi ruang publik, tentunya ada beberapa yang nggak mungkin benar-benar kata hati yang keluar ya. Kalau kata hati semua yang keluar bisa bahaya juga ya. Ya ada ranah-ranah pribadi ya, gitu kan, istilahnya manusia tuh manusiawi yang seperti Lesti di sini, insan biasa yang bisa marah dan lain sebagainya. Tapi ada yang khusus untuk personal gitu kan. Tapi kembali lagi gue pengen menilai bahwa Mas Adibal ini jenius. Tiap dia membuat lagu tuh benar-benar seperti jawabannya Lesti gitu. Karena sedemikian menjaganya Lesti jangan sampai ada pihak-pihak yang tersakiti, khususnya sang suami ya. Gitu. Karena liriknya kan di awal liriknya ini agak pedes ya, agak belak-belakan saya nulisnya, gitu ya. Ya biasalah ciri khasnya saya kalau nulis lagu tuh kan jujur apa adanya dan tidak bertele-tele. Ini yang keren dari Mas Adibal gitu kan. Nah, lirik-liriknya tuh lugas. Ya jujur juga gitu. Ini salah satu brandingannya dia dan kebetulan cocok dengan Lesti. Dan Lesti itu juga kelebihannya adalah penjiwaannya. Dia setiap ada lagu itu penjiwaannya totalitas banget dalam liriknya, maupun nanti pada saat video klipnya dia tuh Lesti ini totalitas ya. To the point gitu. Nah, dari segi lirik Lesti itu ada kekhawatiran nantinya Dek Bilar ini akan tersinggung atau baper atau apa gitu ya. Nah, itu bikin lama prosesnya ya. Belum lagi dia banyak agenda ke Mekah, umroh apa segala macam, sehingga lagu ini memang prosesnya agak lama. Bukan proses bikin lagunya, tapi proses untuk rekamannya lama gitu, karena banyak kekhawatiran Lesti terhadap liriknya. Kemudian waktu itu kalau nggak salah selesai dari masih mikirin orang lain terus ya Lesti, masih melihat penggemarnya, takut nanti bikin kisruh, takut nanti ada luar biasa Lesti. Di saat dia bisa aja sebagai seorang penyanyi, dan itu juga kalau misalkan Lesti mau berlindung ya
ya itu juga ada karangannya Mas Adibal gitu kan. Bisa aja dia bersembunyi, ini lagu ini cuma sebuah lagu loh, ini sebuah ciptaan misalkan, dia bisa berlindung di situ, tapi tidak, dia pengen menjadikan lagu ini pun personal untuk Lesti dan menjadi jawaban gitu kan. Nggak perlu banyak kata-kata, nggak perlu banyak pers conference lah, nggak perlu bikin status nggak jelas gitu kan, teriak sana teriak sini supaya dilihat wartawan. Tapi dia oke, nanti aja, biar kita diam aja, yuk kita bikin lagu yang enak, yang bisa di satu sisi bisa menghibur, satu sisi bisa menjadi informasi buat para penggemarnya, atau mungkin bagi para hatersnya atau yang kontranya. Ya terima atau tidak terima, ya itu jawabannya Lesti gitu kan. Jadi tinggal pilihannya ada di kalian, yang pro, yang kontra gitu kan. Itu yang disampaikan oleh Lesti bersama dibantu Mas Adibal ini ya, Bang Adibal ya, dengan membuat lirik-liriknya. Di Bali kalau nggak salah, dari Bali, tadinya mau take vokal, tapi kemudian kembali ragu lagi gitu. Ada beberapa, Kak, boleh begini nggak, ada yang begini nggak, ada yang begini. Maksudnya hati-hati banget Dede nih ya. Nah, wanita soleha tuh kayak gitu, menjaga perasaan pasangan. Ajak Bang Bilar aja ngobrol gitu, ketemu, ayo gitu. Misalnya nanti ada masukan-masukan, saya sangat terbuka loh. Dan saya pikir project ini penting bukan hanya buat Lesti gitu, tapi juga buat Bilar, karena lagu ini kan memang menceritakan kejadian yang sudah terjadi selama ini ya gitu, isi hatinya Lesti gitu. Terus saya bilang, saya waktu itu bikin voice note dan tulisan yang isinya bahwa saya ingin justru di project ini Bang Bilar terlibat, ingin ada sudut pandang dari Bang Bilar gitu, ingin ada keikhlasan dari Bang Bilar, cerita ini ditulis gitu. Wow, jadi ternyata terlibat juga ya. Maksudnya diskusinya, gue pikir hanya terlibat pada saat bikin video klip, tapi di lagunya juga dilibatkan. Tapi memang agak ya, kalau lagu ini kan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang ya. Bisa dilihat lagu ini sebagai curahan hatinya Lesti gitu. Bagaimana Lesti menerima sebuah permasalahan dan bagaimana dia menjalani dan kenapa dia melakukan itu. Tapi dari sisi lainnya juga bisa dilihat bahwa lagu ini juga bercerita di mana ada sosok Bilar gitu, walaupun tidak secara terang benderang ya, bagi orang ada yang bisa melihatnya dari sisi situ gitu kan. Dan ternyata gue baru tahu ternyata si dilibatkan ya. Maksudnya ya kalau Lesti dengan Bilarnya mungkin ya sambil tiduran gitu kan diskusi ya. Cuman maksud gue ini kayak dibikin kayak benar-benar proyekan, Bilar datang, Lesti datang, atau siapapun nanti mungkin ada 3D dan sebagainya mungkin kali ya, datang dan benar-benar dibahas gitu loh tentang liriknya, karena memang bisa akan menjadi sangat kontroversial kalau tidak bisa mengemasnya dengan baik. Dan menurut gue sukses yang single ini sukses, kemasannya tuh benar-benar apik menurut gue, timingnya juga oke. Karena bagaimanapun di dalam lagu ini kan menceritakan tentang Lesti dan pasangannya, otomatis nggak fair kalau saya hanya melihat dari sudut pandang yang saya saja dan Lesti gitu. Kemudian bijak ya, karena lagu ini memang kalau dari liriknya, kalau ya mungkin sebelum dirubah mungkin orang akan langsung wah ini dari poinnya Lesti gitu kan, benar-benar Lesti yang bicara. Tapi yang harus diingat bahwa di situ ada sosok orang lain juga ya, itu suaminya yang juga menjadi masuk dalam lirik gitu kan, cerita kisahnya. Bijak banget sih menurut gue sih, Bang Adibalnya membuka ya, sebagai seorang penulis kan ada seorang penulis yang ya udah lu bawain gitu kan, lu kalau nggak suka ya udah nggak usah bawain gitu kan. Dia benar-benar
memberikan ruang yang besar untuk dikoreksi atau direvisi untuk terkait dengan lirik, karena ini menyangkut permasalahan pribadi yang benar-benar terjadi masalahnya dan sempat rame bicarakan di Indonesia gitu loh. Oh man. Oke, akhirnya diaturlah janji. Terus Leslie-nya bilang, boleh nggak kalau nanti beberapa lirik itu dirubah gitu. Saya bilang, oke, nanti kita bicarakan ya, ketemu ya, gitu. Akhirnya Seru datanglah ya. waktu itu ya, datang ke rumah yang ada nangka itu, yang yang kita masih waktu itu sih dari pihak 3D, Mas kita semacam kayak workshop ya, kalau misalnya nanti sempat rekaman, syukur-syukur bisa rekaman ya gitu, mumpung ada waktunya gitu. Terus akhirnya datanglah ke sini, ngobrol saya gitu. Terus waktu itu saya di ruang aula tuh ngobrol sama pihak 3D, Bilar, Lesti, dan tim gitu, bahwa alasan saya menulis lagu ini apa gitu. Terus kalau memang ada lirik-lirik yang memang mengganggu apa gitu, dikomunikasikan. Walaupun sebenarnya dari saya dan 3D merasa bahwa lirik yang terakhir yang sudah direvisi itu udah soft, udah halus gitu, tidak ada yang kata-kata yang memang pedas gitu ya. Itu sudah mungkin kalau cabai itu dari level 10 udah turun ke level 6 sebenarnya. Anjir. Ilustrasinya langsung ke cabe dong. Bon cabe level 50, ini level berapa nih? 6 gitu ya. Level 6. Ya saya bilang, kalau mau turun lagi minimal level 5, jangan sampai level 3. Kalau udah level 3 nggak gigit lagi lagunya gitu ya. Kemudian pedasnya untuk pendengar atau untuk? Iya, pedas untuk didengar dan untuk yang diceritakan gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu ngobrol lah, kita dengerin bareng-bareng. Gua mungkin liriknya tuh langsung bener-bener lugas banget kali ya. Tuh kalau bisa ngintip lirik aslinya tuh, wah keren banget. Tapi hanya mereka saja yang tahu ya. Hanya Bang Adibal sama Lesti yang tahu lirik asli dari insan biasa tuh seperti apa. Pasti orang bertanya-tanya ya, seberapa lugasnya, seberapa pedasnya lirik-lirik awal yang dibuat Bang Adibal nih. Karena bukan pedas ya, tapi lebih, menurut gue sih dia memang, karena gini, ada beberapa masalah yang memang cocok untuk langsung jadi konsumsi publik ya. Ada beberapa isi hati yang tidak cocok untuk dikonsumsi publik karena nanti menyebabkan kontroversi dan lain sebagainya gitu kan. Karena yang menjalani kan ya masing-masing ya itu. Jadi mungkin di situ ya. Ada penyampaian mungkin dalam lirik tersebut yang tidak layak untuk menjadi konsumsi publik, mungkin dirasa oleh Lesti kan gitu kan ya, Lesti yang membawakan gitu kan. Mungkin takutnya kalau ini kayaknya terlalu personal sekali, aku nggak mau ini menjadi konsumsi publik, mungkin ya, mungkin karena kalau dari sisi Adibal ya membuat karyanya dia memang benar-benar memposisikan bagaimana Lesti di posisi itu gitu. Jadi ya semuanya baik ya, semua tujuannya sih baik. Tapi ya menurut gue yang gue harus apresiasi adalah mereka sampai adanya workshop untuk membahas, membongkar si lagu ini bersama-sama gitu loh. Itu ya. Gitu. Terus saya ceritakan lah lagu itu gimana. Nanti kalau lengkapnya banget sih kalian boleh nonton, nanti kita bikin kisah di balik lagu ya gitu. Prosesnya saya ceritakan gini. Terus mana yang mau dirubah gitu. Momen khusus pokoknya untuk membicarakan itu doang ceritanya. Iya, itu belum pernah ada situasi selama saya nulis lagu buat Lesti itu belum pernah ada sampai workshop yang ngobrolin lirik gitu. Semalaman. Jadi ngobrolin itu semalaman dan akhirnya terakhir adalah saya tetap bilang Lesti butuh sebuah lagu yang memang menjelaskan semuanya sebelum memang nantinya akan keluar lagu-lagu yang lainnya. Pastinya sebagai orang yang banyak bekerja sama dengan Lesti, saya juga kan pengennya Lesti itu berkembang ya, tidak melulu membawakan lagu yang slow. Mungkin akan banyak lagu slow tapi berbeda-beda gitu, tidak melulu menceritakan tentang
privasi, mungkin dia akan cerita tentang yang lain-lain juga. Tapi kalau untuk kali ini, memang saya merasa dia perlu untuk menceritakan lagu ini, gitu. Bahwa apapun yang terjadi selama ini, itu adalah kapasitasnya hanya karena dia hanya insan biasa, manusia biasa, gitu. Setuju sih. Dan begitu juga Bang Bilar hanya manusia biasa, gitu. Kemudian waktu itu sebenarnya masih ada keraguan-raguan gitu. Saya sudah jelaskan ada keraguan-raguan. Terus kemudian saya bilang juga sama mereka, ya udah gini, nggak usah diputuskan dulu bagaimana. Coba didengar lagi, dihayati lagi, dipikirkan kembali. Saya mau kalau Lesti dan Bilar lagu ini rilis, kalian berdua tuh ikhlas. Ikhlas dengan liriknya, ikhlas dengan prosesnya, ikhlas dengan apapun yang mungkin akan dimunculkan dari akibat rilisnya lagu ini, gitu. Dan saya pikir orang Indonesia itu sangat menghargai yang namanya kejujuran dan terus terang, ya. Jadi saya bilang, ya kalaupun memang ada kesalahan, ya maafkanlah, gitu. Ya maafkanlah, gitu. Kenapa? Yang penting ada kemauan untuk memperbaiki diri, ada keinginan untuk introspeksi, dan lewat lagu inilah sebenarnya hal-hal tersebut diungkapkan. Makanya saya bilang dari semua lagu saya, mungkin lagu ini yang paling intimate, yang paling dekat dengan apa yang terjadi sama Lesti. Kalau dulu kan saya memang menghayal-hayal, ya. Kalau ini memang saya menceritakan semua hal yang terjadi sama Lesti. Ya, berarti benar ya. Berarti memang lagu ini benar-benar truly apa yang dirasakan Lesti, apa yang terjadi sama Lesti, dan tertuang dalam lagu ini dengan versi lagu ini ya. Ya jangan kalian mintanya ngarepnya yang full banget ya. Nanti ngarepin ceritanya full banget. Enggak lah, ada cukup kita tahu bagaimana seorang Lesti yang sebagai seorang insan biasa yang dia menyadari betul mungkin ada salahnya dan dia juga meminta maaf dan lain sebagainya. Tapi menurut gue apa yang dilakukan adalah sah sebagai seorang insan biasa ya. Maksudnya ya kita semua bisa melakukan apa saja yang kita mau gitu. Dan selalu yang kita harus pahami kan pasti ada konsekuensinya gitu kan. Ada tanggung jawab yang harus kita emban gitu kan, yang harus dipertanggungjawabkan. Dan Lesti bertanggung jawab menurut gue. Dia bertanggung jawab dengan apapun keputusannya karena dia sampai dengan sekarang menjalani hal itu gitu kan. Ya, keren sih lagu ini, keren banget sih, epic comeback, keren banget dengan lagu ini. Gitu. Jadi akhirnya lewat proses yang panjang datang lagi sempat umroh, kemudian selesai dari sana akhirnya datang lagi untuk proses rekaman. Dan waktu itu memang Bang Bilar sudah ikhlas dan 100% mendukung, gitu ya. Jadi oke Kak Adi gitu. Ya apapun itu, walaupun mungkin lagu ini ke saya gimana efeknya, saya ikhlas gitu. Yang penting kita dah jujur dan kita memang berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya. Bilar sadar bahwa lagu itu bisa berefek kepada dia dan dia ikhlas. Dia siap resiko itu. Dan kalian tahu betapa jahatnya jempol-jempol gitu kan. Yang kalau sudah ngomong tuh, waduh ngeri. Dan Bilar pasang badan ya, sudah maksudnya sudah siap itu dan juga ikhlas dengan itu. Jadi ya luar biasa juga ya. Wah, kalau gue kayaknya nggak tahu deh mampu nggak kayak gitu ya. Karena gue kadang baca ada 1-2 komen yang gimana gitu, itu aja udah sakit banget gitu kan. Apalagi kalau yang komen itu banyak ya, luar biasa banget secara psikis mereka ini ya, baik Bilar maupun ya khususnya Lesti ya, itu benar-benar luar biasa ya. Mereka bisa survive dengan tekanan psikologis dari masyarakat yang menghujat. Jadi menurut gue mereka ini orang-orang kuat ya. Orang-orang kuat. Nah dari sana saya melihat kebesaran hatinya seorang Rizky Bilar. Jadi ya buat kalian-kalian yang selama ini menghujat, ya kita introspeksi juga ya. Belum tentu kita lebih baik dari orang yang kita hujat. Setuju. Nah,
mungkin tidak semua orang bisa bersikap seperti dia pada saat memang menulis ada sebuah lagu yang dirilis yang menceritakan ada keterlibatan dia, Ya. di mana seolah-olah menceritakan kesalahan-kesalahan yang sudah ada gitu. Terus kemudian demi sebuah yang namanya keikhlasan dan kejujuran, dia mau, dan bukan hanya mendukung proses rekaman dan lain-lain, tapi sekaligus juga dia mau langsung ngurusin Dedek Lesti sampai pada proses yang lain-lain ya. Yang kita tahu dia bikin video klipnya dan launchingnya dan lain-lain. Jadi saya berikan salut dan applause buat Bang Bilar. Saya doakan sebagai, ya mungkin saya memposisikan diri sebagai kakaknya mereka gitu. Saya doakan semoga ke depan kalian tambah baik, tambah harmoni, tambah akur, ya punya dedek lagi buat Al-Fatih ya, semakin bahagia dan bisa kembali membangun bisnis kalian bersama-sama. Karena pastinya saya salah satu orang yang akan berbahagia melihat kalian bahagia. Itu aja untuk Dedek Lesti. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Insan Biasa ini dengan sangat oke dan ikhlas ya. Dan sampai nangisnya tuh banyak, tapi sedikit aja kita masukin ya, gitu biar nggak ini ya. Terus makasih juga untuk Rizky Bilar. Ternyata nangis-nangisnya banyak pada saat pembuatan lagu itu ya. Oh my god. Bang Bilar dan the gang atas supportnya selama proses rekaman dan selama proses untuk workshop. Mudah-mudahan setelah ini Tukang somai itu lewat. kita bisa bekerja sama lagi dengan lebih baik dan lebih bahagia. Oke, terima kasih untuk Leslar Lover, untuk Lesti Lover. Jangan lupa untuk Bang Adibal keganggu sama suara tukang somai itu. selalu dukung idola kalian, doakan mereka agar selalu sehat, rukun, damai, tentram, dan Amin. makmur sentosa. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Jadi itu kenapa lagu ini bisa sangat dinikmati, kenapa trending. Itu penyebabnya. Lagu ini benar-benar dibuat dengan sangat hati-hati, bahkan sempat ada workshopnya gitu kan, istilahnya workshop itu pembahasan ya, dibahas dari berbagai pihak, persiapan yang sangat luar biasa. Itu kenapa lagu ini memiliki kesan yang kuat ya gitu kan, karena memang dikerjakan sama orang-orang baik dan gue juga baru tahu ya lagu ini sampai Bilar ini benar-benar datang, maksud gue ngobrol sama tadi kan diceritakan sama Adibal sama 3D manajemen gitu kan, yang benar-benar duduk bareng gitu kan. Kalau Bilar tahu ya pasti tahu, maksud gue pikirnya kan paling Lesti bicara sambil makan atau sambil menjelang mau tidur, ini lagunya begini-begini gimana, tapi enggak, ternyata ini memang benar-benar didiskusikan. Jadi ya mantap karyanya Bang Adibal dan juga Lesti, dan mudah-mudahan kalian masih terus menonton dan terus mentrendingkan terus ya. Jadi itu aja mungkin dari gue. Terima kasih sudah nonton reaction ini, dan sehat-sehat buat kalian semua, dan bye-bye.